jadinya terlambat datang ke sekolah. Iya, oke lah. Berarti kalian adalah anak-anak hebat yang tetap berusaha datang ke sekolah meskipun banyak rintangan seperti hujan. Jadi saya acungi jempol untuk kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk presentasi hari ini, coba Anto pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Tadi banyak yang nggak hadir ya kan? Ya. Nanti sekretaris tolong dikirim ke saya siapa-siapa aja daftar yang nggak hadir ya. Bisa? Nah, hari ini kita mau lanjutkan presentasi tentang apa kemarin materi kita? Teori materi. Iya, teori materi. Nah, karena kemarin kelompok 5 sudah maju, untuk hari ini yang maju itu saya mau kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dimas. Jarak pancaran lubang 1 0,10 meter, jarak pancaran lubang kedua 0,20 meter, jarak pancaran lubang ketiga 0,21 meter, jarak pancaran keempat 0,20 meter. Baik, selanjutnya kami bacakan oleh Suci. Analisis data yang terdapat lubang 1 1,95 meter per sekon, lubang kedua 1,79 meter per sekon, lubang ketiga 1,61 meter per sekon, lubang 4 1,49 meter per sekon. Jarak pancaran air yang kami dapat lubang 1 12 meter, lubang 1 12 cm, lubang 2 12 cm, lubang 3 20 cm, lubang 4 15 cm. Pertanyaannya akan dijawab oleh yang pertama, pada lubang berapa kecepatan aliran air paling besar dan paling kecil? Lubang kecepatan yang paling besar dimiliki oleh lubang keempat, sedangkan lubang yang memiliki pancaran paling kecil adalah lubang satu. 2. Bandingkan jarak pancaran air secara praktik dan teori. Apakah hasilnya sama? Jika tidak, apakah hasilnya mendekati? Dari hasil pengamatan dengan teori sedikit berbeda namun mendekati. 3. Bagaimana pengaruh posisi lubang terhadap kecepatan aliran air? Semakin ke atas posisi lubang, maka kecepatan air semakin kecil, dan semakin ke bawah lubang, maka kecepatan air semakin besar. 4. Bagaimana pengaruh posisi lubang terhadap jarak pancaran air? Semakin ke atas lubang, jarak pancaran air semakin jauh, sedangkan semakin ke bawah lubang, jarak pancaran air semakin dekat. Kesimpulannya, semakin rendah lubangnya, kecepatan pancaran menjadi lebih besar, tetapi jarak pancaran semakin pendek dan begitu juga sebaliknya. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Saya Laurencia Ramadhani ingin mempertanyakan apa pengaruh kecepatan pancaran air? Baik, saya akan menjawab kalian. Yang mempengaruhi kecepatan pancaran air adalah posisi di mana lubang yang berada di atas maupun di bawah. Jika di bawah, kecepatan air akan semakin besar. Kecepatan air akan semakin besar. Ke atas, kecepatan air semakin kecil. Maka Lauren dengan jawabannya. Itulah hasil presentasi kami. Selamat siang. Siap. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, singkat, padat, jelas, dan mantap. Nah, kalau kelompok 1 sudah selesai, saya mau yang presentasi yang selanjutnya adalah kelompok 4. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kami tentang dengan teori Riemann dan Semi. Lubang pertama kami mendapatkan hasilnya 1,95 meter per sekon. Lubang kedua 1,79 meter per sekon. Lubang ketiga 1,61 meter per sekon dan lubang keempat 1,48 meter per sekon. Jarak pancaran airnya sama dengan lubang pertama 12 cm, lubang kedua 18 cm, lubang ketiga 20 cm dan lubang keempat 21 cm. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adisti. Pertanyaan, pada lubang keberapa kecepatan aliran air paling besar dan paling kecil? Pada lubang pertama yang paling cepat dan pada lubang keempat yang paling kecil. Bandingkan jarak pancaran air secara praktik dan teori. Apakah hasilnya sama? Jika tidak, apakah hasilnya mendekati? Hasilnya mendekati, meskipun hasilnya berbeda tetapi tidak terlalu jauh. Bagaimana pengaruh posisi lubang terhadap kecepatan aliran air? Jarak dipengaruhi oleh ketinggian atau posisi lubang. Semakin rendah lubang berada, maka jarak sumber air semakin jauh. Begitu pula sebaliknya pada pengaruh posisi lubang terhadap jarak pancaran air. Kesimpulan kami yaitu adanya tekanan statis yang bergantung pada massa jenis zat cair, atau kedalaman zat cair serta percepatan gravitasi bumi. Dan jika lubang berada di bawah kecepatan air semakin besar dan jika lubang berada di atas maka kecepatan air semakin kecil. Sekian dari hasil presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Cara presentasinya kurang semangat, lemes sekali kayak kurang makan. Harusnya lebih semangat lagi gitu. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan terhadap kelompok kami? Ada yang bertanya? Maka biar kami tutup. Udah cukup? Oke, silakan boleh ditutup. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, mantap, semua kelompok sudah selesai ya kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Setelah kalian melakukan eksperimen, setelah kalian melakukan presentasi, nah kita mau tarik kesimpulan bersama dari pertanyaan kemarin. Apakah aliran dam bisa dikurangi kecepatan alirannya kemarin kan dari video yang udah kita tonton? Jawaban kalian adalah bisa. Dengan cara coba angkat tangannya satu orang. Ayo coba. Kalau ingin kecepatannya dikurangi, lubangnya tuh dinaikkan ke atas. Lubangnya dinaikkan ke atas. Semakin rendah lubangnya, kecepatan pancaran menjadi lebih besar, tetapi jarak pancaran semakin pendek dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita hubungkan sama video dam yang kemarin, kecepatan alirannya bisa dikurangi dengan cara lubangnya ditinggikan. Tapi kalau lubangnya ditinggikan, maka jarak pancarannya akan semakin besar. Dia akan berkebalikan. Kalau ke bawah kecepatannya yang besar, sedangkan jaraknya pendek. Tapi kalau ke atas kecepatannya yang kecil, jarak pancarannya yang besar. Jadi sudah terjawab pertanyaan kita? Sudah. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu kita semua. Nah, saya mau kalian untuk perwakilan kelompok kumpulkan kembali LKPD-nya ke depan. Nanti sebagai bahan saya salah satunya untuk mempertimbangkan nilai kalian. Saya nilai dari LKPD kalian. Nah, habis ini kan kita mau latihan soal. Tapi supaya fokus terlebih dahulu, kita mau mainkan game sebentar untuk melatih fokus kalian. Coba semua berdiri. Ice breaking hari ini itu adalah RBM. Singkat aja, melatih konsentrasi kalian. Permainannya adalah ikuti perintah saya. Kode pertama, kalau saya bilang tangan ke atas, berarti tangannya ke atas. Jadi kalau bilang atas, bawah, kanan, kiri. Nah, berarti kalau masih kode 1,
kode 2 itu kebalikannya. Kalau kode 2 saya bilang atas berarti kalian bawah. Kalau saya bilang kanan berarti kalian kiri. Nah, jangan tengok saya di depan. Karena saya akan mengecoh kalian. Jadi jangan tengok saya di depan karena saya akan mengecoh kalian. Oke, siap. Siap? Oke, kita tes dulu ya. Kode pertama, atas. Kiri. Oke, tadi masih lancar. Oke, bersiap lagi. Kode 1, bawah. Ada yang ke atas. Oke, kanan. Ayo salah. Kode 2, atas. Kode 3, bawah. Satu, oke, kita toleransi. Terima kasih Tuhan. Berarti dia lebih fresh ya. Oke, supaya kalian sudah fresh kalian, jadi kalian sudah bisa nanti untuk mengerjakan. Harusnya sudah bisa kalian mengerjakan untuk soal latihan. Ini ada soal kerjakan latihannya dalam waktu 20 menit. Soalnya pilihan ganda kok. Tapi ada satu esai. Pilihan berganda ya dicari lah baru dapat. Di belakang kan boleh dicoret-coret. Oke, kalau gitu sudah selesai semua. Sudah. Perwakilan lorong silakan kumpul ke depan. Oke, setelah kalian mengisi soal latihan untuk menilai pengetahuan kalian, kalian setelah ini akan mengisi penilaian diri, yaitu menilai diri kalian secara sikap selama pembelajaran. Apakah kalian sudah melakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur? Apakah nanti deskriptor di sini sesuai dengan diri kalian? Sudah selesai mengisinya, Bu? Ya, Kak. Perwakilan tiap orang silakan mengumpulkan ke depan. Semua kegiatan kita sudah selesai. Dari kalian eksperimen, semua kegiatannya sudah selesai, presentasinya juga sudah mantap. Jadi bisa dikatakan pembelajaran kita sudah berhasil. Tepuk tangan kita semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya mau kalian tetap mempelajari bukunya. Nanti buka bukunya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita bahas tentang gaya angkat pesawat. Jadi itu gaya angkat pesawat kalian baca-baca di bukunya. Sama nanti ada link video yang saya kirim tentang gaya angkat pesawat. Jadi sebelum kita pulang, saya mau satu orang pimpin doa. Silakan pimpin doa Haji.